tiga. Dua, tiga. Dibawakan dulu ya anak-anak. Nabila Hasna, Yanda, Naura, Febi, Sania Aurelia, Zia, Fani Amalia, Delisa. Ya, oke, terima kasih. Dari ini yang gak berangkat Allah saja ya. Kita doakan ya anak-anak semoga dia cepat sembuh dan bisa bertemu kembali dengan kita. Amin. Nah, ya kemarin kita sudah membahas itu ya pelajaran yang mengenai apa itu rukun Islam dan rukun iman ya. Dan hari ini kita akan membahas pelajaran tentang perilaku terpuji. Siapa di antara kalian yang sudah menerapkan perilaku terpuji? Masya Allah, alhamdulillah ya. Perilaku apa yang kalian terapkan di kehidupan kalian? Baik, bareng-bareng ya. Dua, tiga. Oke, langsung saja ya kita akan membahas pelajaran hari ini mengenai perilaku terpuji adalah kepribadianku. Langsung saja, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama mengenai melatih perilaku terpuji. Yang kedua, mengetahui contoh-contoh perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ialah menerapkan sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kira-kira ada yang tahu pengertian sifat terpuji? Nggak tahu ya, oke, tak jelasin ya. Sifat terpuji ialah sikap dan perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam serta norma sosial. Perilaku ini mencerminkan akhlak mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh ditulis dulu, katanya belum tahu, nanti ada soalnya. Ada tulisannya dulunya. Sampai itu ada di norma sosial. Tiga. Semuanya sudah nulis? Selanjutnya ialah contoh perilaku terpuji. Yang pertama ialah jujur. Jujur yaitu berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Yang kedua ialah amanah, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan. Dan yang ketiga ialah sabar, yaitu tetap tenang dan tidak mudah marah dalam menghadapi kesulitan. Terus yang keempat ialah ramah dan santun, yaitu bersikap baik, menghormati orang lain. Dan yang terakhir ialah tolong menolong.
tiga. Oke, dan selanjutnya yaitu perilaku terpuji di sekolah. Perilaku terpuji harus diterapkan di sekolah agar lingkungan belajar menjadi nyaman dan penuh dengan kebaikan. Contohnya yaitu yang pertama adalah menghormati guru dan teman. Yang kedua yaitu rajin belajar dan tidak mencontek. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan dan kerapian sekolah. Yang keempat, menolong saling membantu. Dan yang terakhir ialah bersikap ramah dan santun. Siapa di antara kalian sudah menerapkan ini di sekolah? Iya, ya Pak. Contohnya apa? Ya. Terus siapa lagi yang sudah menerapkan? Apa Dek? Nah, terus nomor satu siapa? Siapa? Lisa, boleh apa? Oke, alhamdulillah ya, Dek semua di sini sama temannya, sama gurunya. Kita lanjut aja ya pelajaran materi selanjutnya yaitu perilaku terpuji dalam masyarakat. Perilaku terpuji dalam masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Contohnya yaitu berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua ialah menolong orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga ialah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Siapa yang sudah menerapkan di sini? Yang belum siapa? Bentar sih ya. Yang belum siapa tadi? Ya, kenapa yang sudah diterapkan dalam masyarakat? Alhamdulillah. Seperti apa itu contohnya? Nah, ya seperti itu memberi apa namanya oleh-oleh jika habis kemana dia rekreasi atau jalan gitu. Itu termasuk berbuat baik pada tetangga ya. Terus siapa tadi yang belum? Laura. Nah, contohnya seperti apa sih? Apa jika tetangga kita lagi kesusahan, kita menolongnya, ya kan? Itu kan sudah termasuk itu menolong orang. Oke, kesimpulan dari apa perilaku terpuji ini ialah perilaku terpuji mencerminkan kepribadian Muslim. Dengan berbuat baik, kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menciptakan dunia yang damai. Dan habis ini Ibu akan memberi apa ya sedikit kuis tanya jawab untuk kalian karena sudah tadi kan sudah diterangkan materinya supaya kalian itu bisa apa ya Oke, langsung kita mulai ya. Kuis yang pertama yaitu apa arti jujur? Siapa yang bisa menjawab? Dia dulu. Dia dulu. Apa dia dulu? Betul. Yaitu berbicara sesuai kenyataan. Itu. Oke, yang kedua ialah apa arti amanah? Siapa yang menjawab? Jadi dulu ya. Apa dia tadi? Saya itu dia berarti ya. Tanya dulu. Ya benar. Yang ketiga ialah siapa teladan utama kita dalam akhlak terpuji? Bisa dulu. Siapa teladan terpuji? Iya benar berarti ya. Tadi apa? Siapa teladan yang dapat kita percaya yaitu Nabi Muhammad SAW. Terima kasih ya jawabannya. Oke, selanjutnya yaitu nomor 4. Gelar apa yang diberikan kepada Rasulullah karena sifat amanahnya? Siapa yang bisa menjawab? Siapa tadi? Selesai dulu. Ya, apa sih? Amin. Kita tutup dulu ya. Ya, benar.
Selanjutnya yaitu hadis Nabi tentang kejujuran menyebutkan bahwa jujur membawa ke kemana? Setiap kita menjawab ya apa? Hadisnya kemana? Surga. Ya, surga. Allah pernah menjanjikan bahwa siapa yang bersikap jujur akan dijanjikan Allah masuk surga. Insya Allah masuk surga. Surga ya tadi ya. Selanjutnya yaitu apa akibat dari sifat tidak amanah? Siapa yang mau menjawab? Ya, dari dulu. Kayak orang lain. Ya, betul sekali. Jika kita sekali diberi amanah oleh orang, kita tidak bisa menjaganya. Oh, siapa namanya itu? Manusia dalam percaya lagi dengan kita. Jadi kita harus dapat apa namanya ya, menjaga amanah itu dengan baik. Kita harus dapat menjaga amanah. Selanjutnya yaitu yang terakhir ya nanti ini. Mengapa kita harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena apa? Karena kita memiliki alat Ya. Benar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, terima kasih ya karena kalian sudah menjawab tugas dari Ibu tadi. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video untuk relaksasi dari pelajaran hari ini. Nanti kalian akan lihat sifat apa yang dalam video ini. Tapi Ibu itu ingin tahu sifat apa yang dalam video ini. Langsung kita tonton ya anak-anak. Yes. Ya, Bu. Cahaya Ramadan dipersembahkan oleh Udah mati ya. Nanti ada itunya loh. Soalnya. meneladani kelembutan akhlak Rasulullah. Dikisahkan dari seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar kota Madinah. Pengemis Yahudi buta dikenal sebagai seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari ia tidak henti-hentinya mencela Rasulullah. Suatu ketika apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Rasulullah mengetahui tentang apa yang dilakukan pengemis itu. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawakan makanan dan menyuapinya. Pengemis Yahudi buta berkata, "Wahai saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Rasulullah tetap mendengarkan perkataan tersebut dan menyuapinya. Rutinitas menyuapi pengemis Yahudi buta dilakukan oleh Rasulullah hingga menjelang beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan untuknya. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq mengunjungi rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Rasulullah. "Putriku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah berkata, "Wahai ayah, engkau..." Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawakan makanan untuk pengemis Yahudi buta itu. Abu Bakar mulai akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kelembutan akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada. Ya, jadi video tadi kita dapat mempelajari dua hal yaitu tentang ya dan jujur. Ingatlah bahwa orang jujur, sabar dan tolong menolong mereka akan dicintai oleh siapa? Oleh Allah dan oleh lingkungan sekitarnya. Ya, terima kasih ya.
ya ilmunya. Semangat.